kan dulu kan jadi nyokap ini sama nyokap gue temenan kan. Oh iya. Jadi pulang sekolah naik bajai bareng. Terus lagi di bajai kan kita di pangku dong anak-anak dong. Oh iya, jadi sebelah gua, percis sebelah gua. Okay. Terus gua liat dia, ini tangannya masuk ke hidung, lubang hidung. Tiba-tiba masuk ke mulut lu. Enggak. Makan nih. Rasain. Selamat datang di podcast Suam Kuku, di mana podcast ini bisa upload 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau mungkin nggak sama sekali. namanya juga Suam Kuku. Ini ngomongin apa nih? Kan gue beli tiket nih ya. Beli tiket. Bukan beli tiket. Toket goblok. Gue kan beli tiket ke Bali buat nanti pas mudik. Tapi sebenarnya bukan gue bukannya mudik ke Bali. Sebenarnya ini ceritanya. Ini maksudnya bridging ke mudik. Mantap. Tapi kurang halus sebetulnya. Iya, kan gue beli tiket ke Bali. Tapi mau jalan-jalan. Emang Lebaran biasanya kan jalan-jalan pergi sama anak-anak. Itu Anak-anak mana? ada temen-temen gue, temen-temen anjing. Ya, ada gitu. Terus abis itu tuh tiba-tiba abis beli tiket, terus udah gitu udah sewa villa segala macam. Tiba-tiba ada berita kalau tidak boleh mudik. Berarti tiket baru pegang terus langsung. Tiket udah enggak gitu, enggak langsung. 2 hari. Kata lu tiba-tiba. Iya. Oh, berarti tiba-tiba setelah 2 hari. Berarti enggak tiba-tiba dong. Setelah itu, Setelah 2 hari. Mendadak ada berita. Mendadak ada berita. Tentang itu. Iya. Jadi tiketnya gimana? Tiket gua, nah sebenarnya kan gua orang masih bingung ya, maksudnya Turun tiket lo. Tuh 2 turun. toket goblok. Masih lucu aja lagi anjir, gua bingung. Aduh. Itu tiketnya Acu yang turun. Soalnya 85. Kok acu? Iya. Emang kita hari ini Tiketnya sih itu anak magang siapa? Tapi kita kan maksudnya kita kan maksudnya setiap episode tuh nggak pernah berdua doang. Benar. Kita selalu cari yang bintangnya kayak Cancer. Iya. Itu pertama. Iya, itu requirementnya 1. Nah, kali ini Cancer kita Sio Babi. Iya, carinya Cancer dan Sio Babi kita siapa namanya hari ini nih? Felix. Namanya Felix. Iya. Gue padahal mau manggil Felix beneran ya tadi diribut jadinya gara-gara dia. Emang ada siapa lagi emang? Ada. Kebetulan kita hari ini kedatangan kepet-kepet yang lain. Siapa tuh namanya itu? Ya, yang satu namanya Bun. Jangan lu jelasin dong biar dia dong. Iya. Coba. Siapa dong? Tahu siapa? Coba dong. Gua namanya Acu. Dia nggak tahu kali kalau Acu itu nama mamanya. Ya guys. Ya oke lah. Makanya ketuker aja. Acu yang orang nengok. Tiket tuh jadi angus. Nggak angus. Jadi kan tuh setelah ada pemberitahuan itu tuh gua orang kayak, kan gua orang di Bali itu 8 hari. 9 malam. Pokoknya 9 malam gua di Bali, gua orang. 8 hari 9 malam gimana caranya? Jadinya 9 malam bukan 8 hari. Karena dari tanggal 12 sampai tanggal 21. 9 hari kan? Tanggal berapa? Dari tanggal 12 sampai tanggal 21, 9 hari dong. 9 hari. Nah, abis itu tuh karena gua orang udah udah sewa villa segala macam, udah sewa villa dari Traveloka segala macam. Kayak tuh gua orang tuh kayak aduh ini bisa gak ya? Bisa keluar gak ya? Gitu loh. Gue juga tahu lo orang. Cakwe. Ngomongnya gue orang mulu lu. Jadi gue sebutin aja. Panjang banget soalnya. Iya, maksudnya lu aja gitu. Oh iya, gua. Ini kalau cerita panjang nih. Lik. Aja belum ketahuan kan lu ngomong apa kan? Cerita aja dulu. Kalau cerita lu panjang mau dari ujungnya dulu beli tiket apa segala macem. Tinggal ngomong gue beli tiket. Iya, maksud gue tuh pemerintahan kita tuh gak jelas, bro. Aduh. Ini kayak Manuel emang nggak bisa nahan emosi ya. Enggak. Bukan. Management. Itu bridgingnya bagus juga ya. Tapi pelan-pelan dong, pelan-pelan. Dia belum kepikiran mau ngomong apa. Enggak, gue udah kepikiran sebenarnya. Ya udah, jadi gimana Sebenarnya gini. Jadi kita mau bahas soal anger management. Jadi gue tuh selalu mendapatkan sesuatu di motor. Bukan ngomongnya. Enak dong naik motor apa lu ya? Bukan. Maksudnya gue kalau lagi naik motor, apalagi perjalanan jauh suka kepikiran sesuatu. Puitis gitu lo ya. Bukan puitis sih, jadi kayak kepikiran kadang-kadang kok gue goblok banget lakukan hal-hal itu gitu loh. Salah satunya itu adalah marah.
Gue tuh goblok banget. Oh, lu di jalan suka marah? Enggak, goblok. Maksudnya ngapain gue ngapain gue gitu. Ngapain gue marah-marah di motor? Maksud gue kalau di motor itu suka mikir gue pernah marah tuh malu-maluin. Oh, tapi gitu loh. Oh iya. Tapi marah gue tuh ginian. Yang gue pikirin tuh marah gue tuh bisa dibilang agak lucu. Selama gue dimarahin sama lu sih gak pernah lucu sih. Enggak, maksud gue marah gue bukan marah yang ngajak berantem. Oh iya. Karena gue seumur-umur tuh berantem baru 2 kali. Ya. Jadi kapan yang ketiga kali? Dua kalah. Puji Tuhan kalah sih dua-duanya. Tapi uniknya nih dua-duanya itu bukan karena gue berantem celah-celahan, karena di taunting gitu loh. Apa sih ngomongnya kalau itu kayak digoda gitu loh. Apa sih ngomongnya? Diejek. Dikomporin lah ya. Iya, jadi yang pertama itu gue berantem kelas 6 SD. Bayangin kelas 6 SD baru berantem tuh. Kelas 6. Ini SMP yang sama iya di Sube. Iya, itu ntar dulu dong. Satu-satu. Jadi gue kelas 6 ini gue berantem gara-gara pulpen tinta gue. Waktu itu kan pulpen tinta mahal ya. Goceng tuh mahal dulu. Enggak lah. Ya lu mau orang kaya anak lu jadi bapak lu banyak duitnya. Terus karena udah mati gak ada duit kan lu. puji Tuhan sih ada lagi sekarang. Hidup lagi bapak lu. Bapak lu hidup lagi emang sampai batuk. Bapak lu tepak tuh kayak gitu. Lu nggak mau ke WC aja lu. Terus aduh. Lu sih goblok. Terus. Iya, jadi gua diambil. Cut aja ya. Iya. Terus aja belajar ngedit. Terus gue ditaunting sama dia. Jadi kayak siapa sih ini lupa gue? Namanya Stephen. Oh, tahu. Panggilnya Ingus kan? Ingat gak lu Stephen Ingus? Ada kecil-kecil. Enggak tahu. Namanya Stephen. Kan Stephen ada beberapa orang. Dia ingusan jadi panggilnya Stephen Ingus. Dia selalu ingusan. Terus suka diginiin ya? Gitu. Ih, kok lu tahu sih? Pernah juga. Enggak pernah. Bagi dong. Pernah lihat. Nih yang dengerin di Spotify nggak tahu nih. Iya. Kalau mau itu makanya lihat YouTube aja ya. YouTube-nya Manuel Marson nanti ditunjukin di sini. Enggak, bikin gua PR aja. Jadi dia ambil pulpen tinta gua. Terus gua marah-marah dong, nggak dibalik-balikin. Dia pinjam. Terus dia ngomong gini. Oh dulu soalnya ada isi tinta yang plastikan gitu ya. Lupa gue, pokoknya pulpen tinta gue tuh mahal, goceng dulu tuh. Buat kalau lu kan anak orang kaya beda kan. Untuk bapak lu udah nggak ada, jadi udah nggak kaya lagi. Nah, jadi sampai gue beli. Dari pulpen tinta, buat apaan goblok? Terus pas gue minta dia kayak nih, gitu. Terus lu kesel. Dia bilang marah gitu. Ini orang-orang tai tuh kayak gitu tuh, marah. Bocah banget ya. Terus dia begini, kenapa? Kesel, mau pukul. Terus lu jilat kan ingusnya. Enggak, gue kesel kan. Terus gue pukul. Pas gue pukul itu, gue inget banget hampir setengah kelas tuh malah ketawa. Oke, karena masuk gue lah ya. Kayaknya enggak, karena duduk lu sama orang-orang kaya yang lainnya kayaknya. Kan dulu perkasta gitu kan. Terus gue pukul pipinya, terus dia kaget, semua orang setengah kelas itu ketawa. Dibilang menurut anak-anak itu gue nggak salah, karena lu yang minta dipukul. Oke. Nah itu berantem pertama gue tuh itu. Tapi dia balas gak? Pas dia balas, dipisahin sama orang-orang. Bagus dong. Katanya li salah lu, siapa suruh lu minta dipukul. Itu berantem pertama gue. Kalau enggak lu dipermalukan bisa jadi. Pasti. Karena dia bandel juga tuh. Iya, karena main bandel. Nah, itu berantem pertama gue. Berantem kedua gue itu yang agak wadidaw. Agak bonyok itu. Iya, itu bonyok banget lah. Kalah, guys. Aduh, kalah. Tragis lah kalau lu orang lihat lu orang rasanya pengen buat dana apa 1 juta Facebooker mendukung Manuel untuk menang berantem gitu, kayak bikin page begitu. Bukan lo apa sih yang si peduli Manuel gitu loh. Kalau masih begin, lo tau gak lo yang sakit peduli. Iya kita bisa. Iya kita bisa. Lu mau ngomong kita bisa dari tadi? Iya gue lupa anjing. Apa guys gak lucu. Nah gitu ya saya ya. Terus berantem kedua gue kalah. Iya gue tahu. Kejadiannya mirip-mirip juga. Itu kejadiannya gue lihat. Kejadiannya dia juga ngomong sama, nih tampol. Pas gue tampol balik kalah gue. Karena pas lu di situ sepi. Nggak ada yang bisain. Sepi. Iya sih. Akhirnya dibisain. Ya, dengan posisi gue udah kalah tapi. Iya udah. Tragis lah guys. Nah tapi maksud gue dari situ untungnya gue tuh nggak pernah berantem tapi gue orangnya suka marah. Iya. Suka marah tapi nggak suka berantem. Apa bahasanya? Lik. Apa? Manuel itu suka apa? Suka petty ya? Suka petty. Iya mirip-mirip itu. Jadi gue sampai SMA pun nggak pernah berantem. Nah gue merasa gue beruntung nggak pernah berantem karena gue tuh suka marah-marah. Karena menurut gue ketika gue marah orang takut.
Orang mikir gue bisa berantem. Ayo, Karena nggak gue dari SMP 3 sampai SMA 3 tuh selalu kalau ada upacara dan kelas gue yang tugas, selalu gue yang jadi Komandan upacara. pembina upacara. jadi gue yang itu jadi nggak kena lu gimana sih? Maaf. Iya. Terus Iya, apa nih lanjut? Gua selalu jadi cerita lu lama tuh dulu ya. Hah? mirip sama lu. Gue selalu jadi pemimpin upacara. Jadi ketika ada orang ngomong, gue bisa nyautin dengan lebih gede lagi. Oh. Jadi orang jiper. Padahal dia nggak tahu. Contoh dong, Ini lembek nih. tangan gua. Contoh. Jangan bego pecah dong suaranya. Ada. Pecah. Tangan gua. Pecah. Enggak, tapi gini. Poin gue adalah Oke. gue ini sadar bahwa marah gue tuh nggak ada gunanya. Ketika ada satu kejadian. Tapi lu sering mikir ini di motor kan? Iya. Kenapa tuh kok bisa dibilang gitu? Jadi Lagi nunggu lampu merah. makanya gue mau cerita goblok. Lah, gue mau cerita dulu ini justru. Oke. Jadi ada satu kejadian yang menurut gue nge-trigger gue supaya gue nggak marah-marah lagi. Maksudnya nggak marah-marah tapi dengan marah-marah yang irasional. Oke. Kadang-kadang kan orang kalau marah tuh suka nggak mikir realistis kan. nggak rasional. Orang nggak rasional kan. Terus gue satu hari lagi naik motor. Depan gue ada mobil losbak. Losbak tau nggak losbak? Tahu. Losbak itu mobil yang Gua nggak ada. tonjok lu ya, gua tahu. Gua tangkis lu. Oh, Iya. iya, bener. Terus pas lagi jalan naik layang gitu dia ngeludah. Wih. Ya begitu, Iya. begitu. Ya begitu. Terus gue ludahin lu. Bisa ya terus. Terus temannya juga begitu. Lama-lama jadi Orang Sally pun tidak tertawa guys. Berarti lu tahu dong. Iya. udah dihukum gua udah. Terus dia ngeludah, buang ludah gitu. Gue inget banget nggak pernah dilupa di kepala gue nih ya. Anjir, keren di sini lu keren. Reak. Ini bukan cuma ludah tapi ada reak. Oke. Warnanya hijau. Ingus udah biasanya. Enggak, keluar dari mulut. Iya. Dia begitu, karena kan dia keluarin paling gila gitu. Wih gitu. Begitu keluar, itu mendarat di kaki, di betis gua. Betis kiri. Naik motor, gua pakai celana pendek. Jadi jatuhnya ke betis. Lucu Terus gua marah-marah dong. Gua marah-marah, gua teriak, "Tolol!" Terus Dia teriak, "Emang!" gitu. gua tahu ini bukan kayak gitu. Yang Gua udah tahu yang kan. Tapi hasrat lumayan kena. Ada yang ketawa dikit. Maaf kali ketawa. Iya, lumayan. Biasa dihina tuh. Terus pas gue bilang tolol dia lihat ke belakang. Dia juga tahu dia salah, dia kabur posisinya. Terus gue kejar dia, nggak dapet. Akhirnya gue memutuskan untuk gue cuci kaki di Indomaret terdekat. Goblok. Lagi gue cuci kaki, gue mikir pas gue cuci kaki, kalau misalnya gue kejar dia ya, dapat lu mau apain? Lu juga bingung. Gue Kan? mau apain? Gue mau ludahin dia balik, kan nggak juga. Gue mau Karena lu suruh. bukan tipe orang yang itu sih samper tonjok gitu kan lu gak kayak gitu. Iya kan memang nggak bisa. Iya juga sih. Kan gue emang nggak bisa berantem. Gue samperin mau minta dicuciin kaki gue nggak mungkin. Emang gue Yesus. Enggak kan? Itu kaki, telapak kaki gue. Iya. Abis itu gue mikir lagi kalau misalnya gue kejar dia, gue nggak ke Indomaret, berarti selama pengejaran itu tuh reaknya nempel di kaki gue tuh. Semakin makin jijik lama. lagi. Dari situ gue mikir, kayaknya kalau misalkan marah-marah memang harus mikir-mikir lagi. Kalau nggak ada beberapa konsekuensi yang tadi. Lu bisa ribut, digebukin. Betul. Nah kalau lu terbalik kan. Kalau gue justru, Lu malah marah-marah kan. kalau gue justru samperin pasti. Buat apa? Dia minta maaf dulu lah dia. Terus kalau udah tiba-tiba hilang ludahnya. Kalau dia udah minta maaf, tonjok lagi lah. Di enggak. fungsinya apa dia? Enggak, pokoknya dia harus minta maaf dulu. Tapi ngomong-ngomong mudik kan. Kok baik lagi sih? Kalau gua posisi Manuel pasti gua samperin. Pasti gua mau dia minta maaf. Masalahnya nggak dapet. Ya kalau dia nggak dapet ya udah pasti gua ngeluh aja. Pasti gua cerita ke lu orang lah. Biasanya kayak gitu. Terus gua orang ngomong goblok kan biasanya kan. Lu orang ludahin lagi sih. Iya. Wow, kurang lucu. Coba bisa dibantu ini. Dong. Ada apa nih? Ada apa nggak ini? Udah lanjut. Kalau gue paling gue ambil reaknya pakai tangan terus gue lempar balik ke muka dia. Lebih goblok lagi dong ya. Tangannya kotor, Iya. betisnya Yang kotor. penting balik ke dia ke orangnya lagi. Tapi kan enggak, misalkan ini kan kita analogin pas lu nggak dapet, nggak kejar gitu loh. Kalau nggak kerja ya gue ke Indomaret. Iya, cuci lah ya. Gua Kasih juga ke mbak, cuci lah. kasih ke mbaknya ya. Mbak, ini mbak, Ada reaksi. emang saya aja yang boleh nih, mbak juga nih makan nih. Boleh dibantu nggak lagi nih? Ada apa nggak gitu nih? Lanjut anger minus dulu gitu dong. Iya kan bukan anger management. Sebenarnya panjang cuman bingung. Enggak apa-apa lanjut aja. bingung. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa lah udah. Biar sekali-sekali Enggak, juga lucu. soalnya gue tuh memang parah kalau marah-marah. Ya gue tahu. Kan tapi kan dia dengerin nggak tahu nih. Gue tuh waktu SMA 1 ya, atau SMA 2 gitu. Gue tuh pernah pacaran sama
orang kan. Ya Terus iya gua lah masa babi goblok. bisa jadi. Oh iya juga. Malu? Orang pacaran awalnya nggak sama babi. Sama anjing kan. Oh iya. Bangsat. Gua jadi SMA 1 itu gua marah-marah. Tadi lagi pacaran. SMA 1. SMA 1 pacaran sama orang marah-marah di tempat umum. Jadi teriak-teriak. Gua marah-marah bener-bener sampai orang-orang juga nengok. Iya. Itu di jalan. Pas nengok, Cut lagi guys. Cut lagi. Ini kita udah gak bisa nolongin nih man. Gue juga gak berani gue. enggak maksudnya sampai orang-orang nengok. Gue inget banget dulu sih. Ini lagi di jalan kan? Lagi di mall. Oh, anjir. Lagi di mall, gue ingetnya itu di tempat ganti baju depannya. Tempat ganti baju di depannya lagi ngantri gitu. Gue marah-marah karena dia gue ajak ngomong nggak mau nyautin gue. Ini siapa sih? Jadi silent treatment gitu. Ini C. Enggak. Oh S. Iya. Sama-sama Ya nggak apa-apa C dong. ngomong aja selfie juga nggak apa-apa. Cuy. Iya sih. Sama C dong. Dia juga yang naik mobil los pakai itu. Soalnya cuy. Cuy. Wow. Cuy. Ya abis itu itu. Ini gimana ya? Gue harus tolong itu Itu intinya dia melakukan silent treatment ke gua. Jadi dia ngomong-ngomong apa-apa ke gua. Gua kesel dong, gua teriak-teriak jadinya di mall itu. Yang misahin gua siapa tuh gak? Apa? Silpi. Wow. Jadi ketika gua marah-marah dia, udah man. Enggak, malu. Masih gua marah-marah tuh. Lu marah-marah lu ketawa lucu banget deh, sumpah. Iya, ada yang bilang lucu. Enggak, kalau lu contohin lucu, tapi kalau lagi marah aslinya emang kayak tai sih, man. Tapi lucu juga sebetulnya setelah selesai marahnya, diceritain balik itu lucu lagi. Iya, enggak juga sih. Enggak juga sih. Tapi iya. Ini menurut lu aja kan? Menurut orang. Siapa? Gua. Yang diomelin enggak? Bukan itu kan? Enggak, yang korban diomelin enggak bilang lucu kan? Korbannya sih enggak, orang yang menyaksikannya bilang iya. Orang yang menyaksikan gitu. Ini ada pertanyaan apa? Nah, lu kasih tahu dong. Apa terus kan lu kan bahas soal anger management. Lu kasih tahu kenapa lu pengen bahas ini. Gak ada gue sih. Emang pengen bahas aja. Ya udah tips-tipsnya biar gak marah-marah. Nah, mantu kan nih. Tips-tipsnya biar gak marah-marah. Yang pasti satu, dekat sama Tuhan. Kenapa ketawa? Iya udah lanjut. Emang orang gak boleh dekat sama Tuhan? Boleh. Kalau ateis. Emang kalau yang ateis gimana? Kasih tips juga buat yang ateis. tadi gue baca itu ada lucu tuh. Apa tuh? Bukan baca sih, nonton video yang gue tahu. Saya ateis, demi Tuhan saya ateis. Ya gue tahu tuh. Yang Gue juga nonton di TikTok. Yang stand up kan? Bukan stand up, Tapi dia lagi gondrong kan? Dia lagi orasi gitu. Iya, soalnya Tuhan itu nggak mentuhankan diri dia sendiri kan? Itu kan? Yang itu bukan? Hah? Tuhan Ngerti itu nggak mentuhankan diri dia sendiri, ngerti gak sih lo? Enggak. Ya udahlah, skip aja. Tapi ngomong-ngomong soal mudik. Jadi gimana sih ini pemerintahan kita? Ini kayak hari ini nggak ngapa-ngapain nih dia nih. Ini emang Felix nih tai nih. Kasih pertanyaan dong, Li. Felix yang mana? Felix yang mana? Udah pasti itu kan udah pasti gue panggil acu lah. Oh. Ini namanya acu. Itu nggak ada pertanyaan apa gitu yang bisa tolongin gua? Kalau masih mau ngomongin itu. Ah, Enggak, terserah lu mau ngomongin ngomongin apa, mau mudik. Oh, gue belum selesai emang Mudik. Kalau ngomongin mudik lawan pemerintahan gua takut. Takut ya. Takut kayak si itu kan artis Myanmar. Enggak, soalnya ada satu podcast namanya podcast Kesal Aja. Dia ini ngebahas tentang pemerintahan gitu. Jadi ketidakseriusan pemerintahan dalam bekerja lah. Terus di take down semua video TikTok dia. Kan kalau gua kan Enggak di take down sih. Dia di DM disuruh take down sama pemerintahan, orang pemerintahan itu. Itu dia. Rasanya gimana ya? Masalahnya dia tuh udah 10.000 15.000 followernya. Lah kita Kita berapa? 17 anjir. Nah, 17 enggak Instagram lah. 18. Masa sih? Bagus ya pemerintahan nggak bisa lihat. Apa? Saking kecil ya. Iya sih, tapi takutnya kan kalau udah gede. Emang 17 tai. Emang enggak 17 ya? 17, Udah sih diliatin aja lu follower najis paling 17 siapa aja itu mah orang kenal semua itu mah. Ada nih namanya Felix. Bego dia mau follow gituan ngapain? Bantuin bro, ada pertanyaan apa kan nih? Dia juga bingung bego hari ini dia kasih video bapak. Emang. Emang seminggu ini lagi ngapa? Jadi podcast seminggu. Podcast seminggu. Mumpung ada kepet bego. Oh gue seminggu ini teman gue punya anak baru 1 tahun ngerayain 1 tahun gitu loh. Terus gue jadi kayak kepengen punya anak gitu loh, tapi kan nggak punya pacar. Lu pengen punya anak biar apa? Adopsi aja. Gue demen anak kecil. Goblok lu anjing. Solusi dari segala solusi. Gue pengen punya anak, adopsi aja. Iya. Lu pengen apa? Demen apa? Gue demen anak kecil. Hah? Terus juga Anak kecil demen sama lu nggak tapi?
puji Tuhan sih sampai saat ini sih masih lumayan banyak ya yang suka ya daripada yang nggak suka. Terus juga kan nyokap ini kan apa bilang janda. Nah, iya. Gue emang janda. Sama, nyokap gue juga janda. Janda macamnya jogres. Nah, mantep tuh jadinya. Jadi kayak kita nih. Untung nyokap lu sama nyokap gue nggak buat podcast. gitu jadi bisa dibilang produk janda kita jadinya ya. Anjing galak. Janda kuku. Hah? Wow, kurang gimana nih? Sian, cuekin lagi. Janda bingung kuku. Iya bingung. Selamatinnya susah soalnya janda kuku. Ketawain aja udah. Janda kuku. Terus tadi anaknya kenapa? Oh iya. Dia mau mengorbankan gua sih anjing emang. Dia ingin mengorbankan gua. Iya nyokap gua kan apa gua kan 3 bersaudara nih, bro. Nah, terus begitu tuh kayak nyokap gua tuh yakinnya kayak gua dari tiga bersaudara ini kamu yang libidonya paling tinggi. Nah. Kamu yang paling nafsuan. Karena kamu anak bungsu dan kamu tahu nggak kamu lagi tidur? Guling kamu genjot, Nak. Kamu nggak sadar tapi memang sadar. Tapi gue tidur bareng nyokap gue sih. Terus digenjot. Goblok gulingnya. Halo guys, tolong nih guys. Parental advisory. Gulingnya enggak. Enggak, gue juga nggak tahu sih kan gue tidur. Ya tahu. Emak lu tahu pasti kalau itu digenjot. Gue kalau tidur pasti gue genjot. Ngigo. Oh, ngigonya genjot tapi. Enggak. Ini cari bahan aja kan yang kan. Oh iya. Gue mau nanya. Kalau misal lu di masa depan punya anak nih, terus anak pasti lah lu. Ya. Nanti misalnya. Okay. Bukan if tapi when. Aduh. Kalau misalnya lu punya anak dan anak lu kayak sifatnya dan gayanya mirip lu bangga gak? Enggak. Biar dulu kan. Enggak. Ya enggak lah, itu pertanyaan macam apa aja? Emang kalau misalkan lu punya anak-anak kayak lu goblok berarti lu. Ada bangganya ada enggaknya. Kalau bisa sih yang brengsek-brengseknya janganlah. Semuanya brengsek gimana dong? Tapi ya gue mau nanya nih, ini agak narsisistik pertanyaannya. apa? Agak apa? Narsistik. Gue dengarnya cuma stick doang tadi. Agak stick gue gitu. Gara-gara ngomongin Holy Cow tadi ya. Oh terima kasih buat Holy Cow. Gak ada. Lu mah setiap episode lu mah terima kasih mulu sama brand. Orang kagak diapa-apain lu terima kasih mulu. Sekbol lagi tadi Holy Cow. Gue mau nanya nih, sifat lu, menurut lu sifat lu apa yang bagus yang lu mau anak lu punya? Apa ya anjing gitu. Justru kita makan ngomong sendiri kan. Jago menggoda. Libidonya tinggi. Ya tapi emang lu gue perlu akui ya. Maksudnya di luar tampang kita ya, perbedaan tampang kita ya. Pasti kalau orang vote itu kan jidat gua aja udah kayak apa tahun nih. Terus maksudnya di luar tampang udah dong, nggak usah liatin itu terus dong. Lu ngapain liatin itu terus? Kan gua ngomong. Gua lagi liatin jidat lu, kata lu suruh. Udah ini yang dengar di Spotify kalau ada jadi kasihan nggak lihat visual. Makanya jangan lupa nonton di YouTube-nya mana. Nggak, maksud gua perlu akui di luar tampang itu, lu memang jago dalam menggoda wanita. Attitude-nya enggak emang. Jadi lu mau anak lu jadi penggoda wanita gitu? Enggak sih. Enggak. Ini si anjingnya mau Enggak begitu. Enggak, cuma gue jadi pernah ada salah satu wanita Digoda apa? yang pernah digoda sama dia. Kasih lihat chatnya ke gue. Ya guys, nanti guys chatnya ditunjukin di sini ya guys. Gue pas baca, anjir jago banget nih orang. Gue nggak kepikiran sama hal itu gitu loh. Enggak nih. Ini gue kasih tau jurusnya ya. Nih buat yang biar seru. Gue titik kecilnya gue ngomong loh. Lu ini apa dong? Apa ngomong aja. Buat yang ini gue tau jurusnya nih. Dia sebenarnya gini. Gimana? Flownya. Dia ada workflow kalau misalkan di kuliah apa sistem manajemen. Jadi dia orang dengerin tuh kayak lagi dengerin dosen. Iya. Bego. Dengerin kita. Terus gue tapi nggak sadar sih. Gue kira yang dengerin kita tuh orang-orang kerdil gitu kayak Ucok Babang. Katanya normal ya berdua ini. Jadi lu ya karena udah gak lucu tadi. Jadi gue ambilin ke lu. Iya. Kalau misalkan dia deketin orang, dia tuh yang pertama bakal gue nggak tahu yang pertama atau enggak. Tapi ini ada di salah satu flow dia. Lu berarti baca sampai habis dong chatnya itu? Enggak. Yang lu flirting doang. Yang najis lah. Gue bacanya
Tapi lu bisa pikir itu pintar. Menurut gue bisa, karena gue gak kepikiran. Karena gue gak kepikiran. Lu pintar emang begitu-gituan aja lu emang lu. Otaknya selangkangan doang. Nanti saya mau balik kira. Jadi dia itu apa sih jadi muter-muter lu, ribet lu. Gimana ngomong habisnya? Kesel gua. Enggak, lu bakal kasih makanan ke orang yang lu deketin. Itu termasuk salah satu flow lu. Nih, jadi ada salah satu bentar. Gua nyangkutnya. Lampunya ketika kelihatan jadinya. Ada salah satu cewek yang pernah lu gituin. Gituin maksudnya pernah lu kasih makan. Terus bukan perlu kasih makan, maksudnya pernah lu kasih makanan. Terus lu nanya alamat dia gitu. Ada lah salah satu cewek lah ya. Oh ya. Gua nggak usah sebutin. Dia kasih lu makanan. Terus dia kasih gua makanan. Salah balik. Lu kasih dia makanan. Terus lu nanya alamat dia. Oke. Akhirnya lu anterin. Nah, orang ini cerita ke gua. Terus gitu, itu ya. Asal muasal. Iya. Ada lagi sih. Ada lagi. Tolong kan Tolong. Ada lagi sih. Ya, terus enggak, tapi maksud gua karena gua tuh cuek, gua nggak pernah kepikiran buat bawain orang makanan. Walaupun orang itu menolak, ketika dikasih ternyata seneng. Kalau gua pikirannya, gua tawarin dia nggak mau ya berarti udah nggak mau. Kalau lu enggak, lu gigih. Lu jangan kayak kesel gitu dong. Gue enggak. Jangan kayak kesel gitu dong. Karena kan banyak juga kan yang jatuh sama lu kan. Tapi jago makanya menurut gua. Terus? Jadi menurut gua, lu tuh jadi isi kepala lu nih. yang jadi gimana sih pemerintahan itu mau kasih audit apa enggak sih? Isi kepala lu itu. Gimana? Yang harusnya diisi sama ilmu pengetahuan, lu buang. Kamu ada ilmu pengetahuannya? Lu isi sama kemampuan godain cewek. Gak apa-apa juga. Jadi lu harus cari cewek yang punya ilmu pengetahuan. Iya. Karena lu nggak punya. Biar keles. Makanya kan temen-temen gue support. Lu tahu dong. Oh iya. Ini kita kan ada guest cewek nih di sini. Iya. Boleh. Coba siapa namanya? Mikir dulu. Saat tiba-tiba disuruh mikir. Udah nggak usah pakai nama udah. Yang nggak usah dinamain deh. Tadi itu kalau misalnya lu tadi kena cara godaannya si Aan, lu bakal gimana? Enggak lah, nggak semua cewek pasti bukan iya nggak semua cewek, maksudnya kalau misalnya lu lagi PDKT sama Felix ya pasangan lu, bukan Felix gua ya, sama pasangan lu, terus dia cara PDKT-nya pakai makanan gitu, menurut lu sweet gak? Tergantung apa itu makanannya? Tergantung cowoknya. Itu balik lagi lah berarti. Ya kalau misalkan dia bawa Reza Radian, dia nggak bawa apa-apa juga, dia suka juga pasti, itu nggak usah pakai makanan. Kalau misalnya kayak Aan gitu cowoknya? Tai lu ya. Bisa gak jangan lempar ke gua? Enggak, tapi ya betul kata dia, karena track ini ada yang kena, ada yang nggak kena. Yang tadi gue bilang itu nggak kena. Ini gue kasih tau aja, ini gue nggak mau kasih tau lu nih. Gue sebenarnya nggak mau kasih tau, tapi ya udahlah ya. Udah. Makanan yang lu kasih ke udah orang itu. Udah tahu yang mana? Udah tahu. Yang mana, Bang? Apa, Bang? Coba bilang. Coba bilang. Dia kan kasih orang itu makanan kan. Terus ternyata makanan itu dikasih ke temen-temennya, dibagiin makanannya. Oh, baru gue tahu guys ya. Udah lama ya? Udah lama. Oh, iya. Udah lama banget. Memang trik itu tidak bekerja pada semua wanita. Tapi ada juga yang dikasih tiba-tiba buka baju tiba-tiba. Ada nggak? Nggak ada lah, anjir. Iya, nggak ada. Baik dia mah nggak mungkin lah itu ada di sini. Enggak, libidonya rendah lah dia mah, nggak tinggi banget. Terus tadi kita lanjutin yang tadi sifat yang. Nah, tapi si Kepet nggak bersuara-suara nih Kepet. Gue nungguin. Biasanya celutukannya biasanya kocak-kocak nih biasanya nih. Cuman tadi mau nonton bukan mau bantu. Oh iya juga, benar juga. Terus sifat yang lu paling gak mau anak lu punya apa? Yang dari lu? Kayak dia sih. Pleasing people kali ya? Hah? Apa? Pleasing people. Emang iya lu suka gitu? Kalau sama iya kan luar circle gua gitu loh, bukan inner circle. Pleasing people itu contohnya gimana? Iya kayak jadi tuh kayak bisa-bisain gitu loh, ngerti gak sih lo? Kayak dia minta tolong jadi kayak bisa-bisain. Itu bukan. Walaupun nggak bisa, ngerti gak sih lo? Kayak yes man gitu. Yes man jadinya. Oh. Pleasing people dong maksudnya. Iya. Iya. Kalau mau temen gua anak gua nggak kayak gitu sih. Yang kayak gua. Yang gua mau. Kalau lu punya anak ya, sifat yang lu mau dia punya dari lu dan yang lu nggak mau dia punya dari lu. Gua mau
Gua nggak mau punya anak sih. Kalau. Ya pasti kalau dia punya anak, kalau anaknya cowok dia nggak mau titiknya sama kayak bapaknya. Iya. Iya. Itu iya. Terus. Satu. Kalau cewek gua nggak mau dia punya titik. Ya. Maksudnya punya titik bahaya dong. Terus yang gua mau sih paling dia harus ceria. Kayak gua. Kan gua juga ceria kan. Terima kasih responnya semuanya. Responsif sekali semuanya. Enggak, maksudnya gua kan selalu berusaha. Gua selalu berusaha untuk tidak kelihatan sedih kalau lagi ada orang. Walaupun gua lagi sedih. Gua pengen anak gua tuh ada itu. Jadi nggak ketahuan lu lagi ada duit apa nggak ada duit. Gitu. Kalau gue yang gua nggak mau ya marah-marahnya gua sih paling. Lu berasa kalau marah-marah lu tuh annoying? Marah-marah gue annoying. Kenapa lu nggak mau anak lu punya sifat marah-marah? Ya, yang itu kan bukan sifat bagus kan? Iya sih tahu. Tapi pasti lu punya. Ya sih tahu tapi nanya goblok gimana? Ada alasan tersendiri gitu loh. Mending dia marah-marah terus atau nggak bisa marah sama sekali. Kalau misalnya ini mendingan marah-marah terus lah kalau gua. Mendingan marah-marah terus. Mending marah-marah terus itu terbaik lah daripada digoblokin orang. Nggak bisa marah-marah mau nih kenapa? Baterainya habis emangnya. Ada dulu gue pas SD SMP Apa? yang gue suruh nggak pernah marah-marah. Lu kasih duit goblok lu dulu SD SMP. Enggak. Iya. SD kelas 6 enggak. Lu tahu ya, selalu tahu. Jatuhnya tuh bullying lu tau nggak lu dulu. Lu tau nggak, dia tuh dulu suruh yang kecil-kecil gitu, anak-anak kecil buat beli makanan. Johan, Freddy, siapa lagi? Alan, siapa? Ray. Terus banyak anjir, lu emang bandit dulu, jahat anjir. Badannya gede soalnya. Dulu dia ngebully orang dengan cara itu. Tapi dia tuh masih mending karena dikasih duit. Jadi misalkan beli barang 4.000 kasih goceng, 1.000 kembali buat orangnya dong yang jalan ya. Iya. Bahkan pernah ceban kembali buat orang itu karena dia memang ada duit kan. Ada satu teman kita juga ada kayak gitu, tapi nggak dikasih duit. Ini sahabat karib gua kan. Arun dia sahabat jahat aja. Jadi nyuruh orang buat beli makanan itu kembali diambil sama dia. Tega bener, orang udah keringetan apa sama. Iya juga. Udah macam OB anjir. Iya. Lu nggak ada omongan lagi. Gimana ya, emang itu kenyataan. Enggak, tapi ini kita nggak ada ngomongin lagi gitu. Mudik gimana mudik? Ya gitu deh. Ya, jadi ternyata pemerintahan tuh kasih, jadi mudik tetap nggak dibolehin. Tapi objek wisata tetap dibuka. Aneh dong berarti. Iya, berarti mestinya tiket gua nggak bakal hangus. Oh mungkin corona itu adanya di kampung, di pulang kampung. Kalau di tempat wisata nggak ada. Ya tapi kan kayak misalkan ada yang bilang tuh ya udah kalau gitu gua nggak usah mudik, gua wisata aja di kampung halaman gua. Berarti gimana? Bener juga sih. Nah itu sih sebenarnya yang jadi polemik ya di. Lihatnya ke sono dong bego, kok lihatnya ke layar. Ini gue turunin aja lah lu. Ngeliat. Bisa nggak bisa? Gua biasa kan suka pegang handphone, nih gua liat ke sini. Ya udah. Nah, terus apa? Nah lu liat ke sini juga. Oh iya juga. Terus apa? Ya udah sih, seneng aja gua aja. Yang nonton bisa jalan-jalan. Iya, yang nonton kecewa. gua kira lucu katanya. Gak tau aja gak lucu. Jadi ini gua ada pertanyaan dari kecil nih. Buat dari gua. Lu simpen-simpen tuh dari kecil. Simpen dari kecil. Nanya, Man. Tunggu gede. Man. Aduh, gua belum gede lagi nih. Enggak, dia bukan gitu, bukan nunggu gede. Tunggu kita jalanin podcast. Dia udah duga itu kan. Kalau misalnya lu punya anak nih. Siapa nih? Lu berdua salah satu lah. Mau kita gay apa? Jadi enggak, pungut anak berarti dong. Enggak punya anak sama istri masing-masing nanti. Terus anaknya nanya, "Pak, seks itu apa sih?" Lu jawabnya gimana? Lu dulu soal. Karena kalau gua ini anak SD. Iya, gua ini tahu seks itu dari gua TK. Jadi dari gua TK tuh gua nanya ke nyokap gua, gimana kok bisa ada orang lahir di dunia ini. Terus jelasin, wanita ini punya namanya vagina, pria ini punya namanya penis. Terus kalau misalkan mereka berhubungan, tapi nggak bilang seks, berhubungan dewasa, intim, nanti akan bisa menghasilkan anak. Jadi jadilah orang itu lahir di dunia ini. Dari situ gue udah tahu dari TK. Dan jadi kalau misalkan orang-orang anak-anak TK semua pada takut dipegang hamil, atau misalnya dia mikir anak itu dari bangau, mau kencing lu ya? Nggak, itu mati. lewat. Ya tapi lu harus coba lewat aja nggak kelihatan juga. Jadi gue tuh mikir
gue juga akan melakukan hal yang sama ke anak gue kalau gue punya anak. Jadi gue akan jujur gitu loh. Lu nggak kasih lihat langsung nih videonya nih? Enggak. Nih papa mama nih. Nih papa mama. Kamu mau tahu kamu gimana cara lahirnya? Kebetulan papi sama mami. Ada dokumentasi lengkap ya. Buat kamu. Dari kamu 7 tahun, 5 tahun, 1 tahun sampai Kebetulan pembuatannya. papi mami juga upload di YouTube. Kebetulan kamu kita buat di malam Kamis ya. Kita buat di malam Kamis, papi masih inget banget waktu itu gayanya. Video kamu ada di Manuel Marsen ya. Terus lu man? Lu kan? Kalau gua sama kayak mana? Sama kan? Enak banget tuh anjing. Tinggal begitu doang. Lu suruh Manuel aja kasih tau anak lu nanti. Iya. Apa? Suruh Manuel. Dia kan kasih tau nanya, anak lu nanti. yaudah nih bentar ya. Bentar papi panggilin Uncle Manuel dulu. Uncle Manuel. Man, Coba, Man sini man, praktekin ke bini gua. Enggak, tapi ya, lu kalau misalnya kayak gitu, gua tuh nggak tahu. Maksudnya gua tuh bisa ngebayangin itu ada hubungan intim, tapi gua nggak bisa bayangin kayak gimana hubungannya dulu, karena masih kecil kan. Gua pertama kali tahu berhubungan intim itu adalah rudal dimasukin ke Pensil. Kok pensil? Iya. Ya pensil masukin ke serutan. Itu gue tahu itu gue pertama kali kelas 4 SD, gue tahu. Itu pertama kali gue nonton bokep. siapa yang kasih lihat? Nggak sengaja. Ada di HP bapak gue. Oke. Jadi gue lagi lihat-lihat video. Oh, masih ada nggak? Apa? Apa lu masih ada? Masih ada. Orangnya masih ada, tanggung jawabnya tidak. Jangan nangis, Man. Acu juga ketawa, Acu di belakang lu, Acu. Ya, gue melihat di HP bapak gue, terus ada orang lagi pelukan, terus goyang-goyang. Terus gue mikir apaan? Abis itu baru di close up bagian kelaminnya. Itu masih record ya? Masih? Masih record. Di close up bagian kelaminnya, gue baru ngeh, oh ini namanya hubungan intim. Terus? Itu. Terus gue nanya ke bapak gue akhirnya, ini Digampar ya? gak? Ini ya? Enggak. Kapan gak? Panik gak? Apa? Panik gak? Bobot. TikTok lu ya? Nggak, gue tanya ke bapak gue kan, Pak ini yang tadi di video papa itu yang namanya hubungan intim ya? Terus baru diomelin tuh gue, kamu kenapa? Kenapa gak ajak-ajak papa? Enggak. Kenapa buka-buka? Ya jadi dari situ gue tahu kalau oh itu hubungan seks. Lu emang umur berapa pertama kali nonton bokep? Lupa gua. Ah mungkin. Sumpah gua lupa. Berarti dari TK. Nah, kalau kita kan kalau nontonnya TK Power Ranger, Doraemon di hentai. Nah, kalau TK gua inget banget gua kejadian pukul temen gua. Apa? Jadi kan waktu itu gua pas lagi udah pulang tuh kan, kalau TK kan masih sempet, lu tau kan masih ada main perosotan. Kita kan minum susu kacang gitu. Enggak sih. Yang dari Bineka. Iya tapi lu doang. Kan gue susah, lu kan kaya, lu lupa. Lu kan susu itu dari Bineka. Oh susu kacangnya. Iya. Oh iya gue inget. Nah, ingat Iya. itu semua nggak mungkin anjing Iya, lu gue gak inget, dikasih. gue inget. Goblok itu. Gue ingetnya susu kacangnya udah di depan, enggak. bongkok. Nah, terus gue lagi main perosotan. Terus tuh ada angkonya di belakang. Terus ada adanya di depan. Jadi gue udah duduk. Kalau lu tau kan perosotan ada tangga. Duduk terus baru muncul. Nah, Lu udah duduk di atas. gue udah duduk di atas dan nyokap gue udah jemput di gerbang. Dek panggil gitu kan. Terus gue bilang, iya ma bentar. Gue mau turun. Gue liat depan ada adenya. Terus gue mau ke belakang dong. Nah, terus Ada angkonya. Angkonya tuh temen gue. Angkonya gini apa? Ayo lu mau kemana Terus gue bilang, awas gak, misi gak, gue mau pulang. Awas, misi gak? Oh gak bisa, gue tonjok matanya nangis. Terus gue pulang. Gitu sih, gue ingat banget kalau itu. Tapi gue gak ingat kalau gue TK itu nonton bokep. Tapi nonton bokepnya kapan nih? Ini hubungannya SD sih. Bokepnya apa nih hubungannya? Bokepnya di mana ini? Makanya gue bingung kenapa lu baru nanya. Kenapa gue nanya? Lu cerita. Kenapa dia nanya? Lu cerita lu nunjuk. Kayaknya SD ya. Tapi kalau nggak mau nonjok, gue juga pernah. Enggak, tapi gue bukan nonjok, gue gampar. Kejadiannya sama mirip-mirip sama lu. Jadi dulu tuh di TA tuh, gue nggak tahu ya, lu ngalamin atau enggak ya? Gue dulu di TA ada namanya Alpha Zone, lu ngalamin nggak sih? Alpha Zone di TA. Jadi tempatnya tuh kayak playground gitu. Nah, mandi bola Banyak tapi gede banget, bener-bener gede. Itu kayak store apa ya? Kayak di time zone, tapi isinya bener-bener mandi bola segede itu. Dan di mandi bola itu ada lorong atasnya. Dia bisa nyebrang. Lorongnya ada bisa nyebrang, ada perosotannya tuh kan perosotan yang biasa, ada rodanya perosotannya. Jadi bisa meluncur gitu. Sepatu roda. Enggak, perosotan sepatu roda sih. Iya. Sepatu skate. Wow, tajam tuh. Enggak. Jadi waktu lagi ngantri perosotan itu. Gimana? Ntar dulu nih cerita gue gak kelar-kelar.
lagi ngantri perosotan itu jadi ngantrinya itu karena bukan berdiri, jadi kan dilorong kan. Jadi merangkak. Ngantri jadi begini kan lama kan. Pegel dong. Maju pelan-pelan, dengkul udah mulai sakit ya kan. Terus dorong-dorong dari belakang, pantat gue dorong-dorong. Ayo cepetan dong Manuel, cepetan dong. Oh ini sama temen lu? Sama temen gua. Oke. Terus, gue SD udah cabut sekolah gua main warnet. Lanjut sorry. Lanjut. Terus tadi memang di Alfa Zone. Ayo cepetan dong Manuel, pantat lu dipukul-pukul. Nah jadi dulu kan di teatro atau nggak sih ada apa namanya? Ulang lagi gue jadinya. Alfa Zone. Terus dia dorong gue cepetan. Gue kesel. Terus lu kentutin? Enggak, gue kesel. Gue diem aja. Enggak. Gue kesel. Abis itu sampai depan perosotannya masih didorong gue. Jadi kayak pengen jatuh gitu di depan perosotannya. Lu begitu dong? Tadinya, tapi masih bisa nahan. Gue kesel, gue balik ke belakang, gue gampar anaknya. Terus dia nangis. Siapa ini? Kalau dia cewek. Kan TK ini, gue TKB. Tai banget teman. Dia nangis. Gue cewek. Ya, sampai sekarang orangnya ngomong sama gue. Siapa tuh? Sumpah. Ada namanya, nggak usah sebut nama. Kalau ini nggak kenapa? Jangan kalau ini. Goblok apa sih begitu? Ada lo kenal. Iyalah kan. Seangkatan kita. Gua kenal nggak? Kenal. Siapa namanya? Ini kan lu katanya nggak apa-apa dong. Oh ya Allah. Sampai sekarang ketemu gua nggak mau ngomong. Kayak gara-gara gua gampar. Dia itu anak pernah makan ngupil. Oh anjir gila. Lu nggak boleh tanya ini. Nggak usah ada namanya. Perusak. Ini anak pernah makan ngupil. Tiap 5 menit gua ngomong itu lah. Jelek nama baik. Enggak, ini anak pernah inget banget. Dia makan ngupil. Jadi kan kalau tapi lu tahu nggak kalau dia ini dulu teman deket gua kan? Iya tahu. Temen geng. Iya tahu. Enggak, jadi gua inget kan dulu kan jadi nyokapnya dia sama nyokap gue temenan kan. Oh iya. Jadi pulang sekolah naik bajai bareng. Terus lagi di bajai kan kita di pangku dong anak-anak dong. Oh iya, jadi percis sebelah gua. Okay. Terus gue liat dia ini tangannya masuk ke hidung, lubang hidung. Tiba-tiba masuk ke mulut lu. Enggak. Makan nih. Rasain. Gue liat dia lagi masukin hidung gitu, gue liatin doang kan. Gue diem. Itu udah lama lu? Itu udah 2 menit. udah 42 menit. Oke, lagi begini dia keluarin. Lu sekalian kan, gua tahu. Lu sebenarnya lagi ada upil kan? Enggak, dia keluarin terus dia lihat gini. Gue liat ada upil di tangannya. Terus dia begini, itu ngasih main-main yang kayak dia ngeliat dulu kiri kanan ada orang liatin dia apa enggak nih, dia diem. Gitu. Iya. Terus gue, oh my god, gue siung dong. Gue kaget dong. Dia begitu lagi kiri kanan gitu kan, gue kaget dong. Cuma makan Indomie anjing. Enggak, cuman gue nggak tegur langsung kan. Gue nggak, kamu ngapain? Kamu makan upil enggak? Gue jadi ketemu liat dia makan upil kan. Terus gue diem, gue mikir. Kok upil dimakan? Gue nanya sama gue, "Ma, emang upil bisa dimakan?" Kata emak gue nggak bisa. Sudah dong, gue binem dong. Gue lagi ketemu dia, gue ngocok ngomong berdua. Sebut nama lagi kan. Goblok di temen gue anjing ada otaknya. Sama dong. Sama dong. Yang keren dong. Kok kamu upilnya dimakan? Gue nanya gitu. Iya. Ketiga. Dulu dari tadi ya ini. Terus dia bilang, kok kamu tahu? Ya aku lihat kamu. Masih ngomong kamu. Aku lihat kamu makan upil. Terus dia bilang, kamu mau bagi aku? Enggak. Hipotek sebenarnya. Nih, buat kamu. Sulah. Makasih ya. Asin.